Yo, Set Pisar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Gua sehat dan gua harap juga kalian semua sehat ya. Set Pisar, kita kembali lagi ngebahas transfer update di summer windows kali ini ya. Ada satu pemain yang menjadi perbincangan beberapa waktu terakhir. Pemain ini berasal dari Argentina, masih cukup relatif muda, yaitu Lisandro Martinez, pemain Ajax. Menjadi pemain penting buat Ajax semenjak kedatangannya pada tahun 2019. Ada dua klub yang sangat tertarik sama Lisandro Martinez, yaitu Manchester United dan Arsenal, rivalnya juga nih. Sebenarnya apa sih kelebihan dari Lisandro Martinez ini? Yang pertama, dia bisa bermain sebagai center back ataupun defensive midfielder. Dia juga memiliki skill passing yang di atas pemain-pemain bertahan ya. Jadi ketika fase build up, dia bisa ikut bantu. Nah, ini membuat dia menjadi seorang defensive midfielder yang modern lah, atau center back yang modern dalam skema permainan sepak bola yang modern yang sekarang dimainkan di EPL. Kalau kita lihat statistiknya di Ajax Amsterdam sendiri selama bermain menjadi defensive midfielder atau center back, dia mencatatkan sekitar 89% angka akurasi passing. Jadi passing yang sangat menarik untuk yang dibutuhkan lah untuk sekarang kalau kita ngomongin Arsenal atau MU. Kita tahu sebenarnya kalau Manchester United ini sangat bermasalah dengan lini belakangnya. Harry Maguire sang kapten bermain sangat buruk, dan begitu juga pembelian Rafael Varane juga tidak terlalu berhasil ya. Malah bisa dibilang flop karena tampil biasa-biasa saja dan sangat tidak konsisten. MU sendiri kebobolan sebanyak 57 gol. Ini adalah raihan terburuk di antara Big Seven yang ada di EPL. Jadi rasa-rasanya nih make sense saja kalau Erik ten Hag sendiri kepincut untuk membawa atau memboyong Lisandro Martinez ke Old Trafford. Plus juga mungkin Erik ten Hag udah pernah melatih Lisandro Martinez dan dia juga tahu bagaimana cara bermainnya dan cara memanfaatkan kelebihan dari Lisandro. Nah, kalau dari sisi Arsenal, kenapa ingin mendatangkan Lisandro Martinez? Kayaknya nih, kalau gua lihat-lihat mereka tertarik untuk, atau Arteta ingin menambah kedalaman skuad mereka. Yang kita tahu musim lalu Arsenal tidak bermain atau cepat sekali tersingkir di liga-liga selain di kompetisi atau turnamen selain EPL. Nah, sekarang mereka bermain mungkin di Europe ya, apa ya, setelah gagal di zona champion mereka bermain di UEFA Liga Malam Jumat. Sekarang ini kalau posisi center back-nya Arsenal sendiri hanya diisi oleh Ben White dan Gabriel Magalhaes lah. Nah, kedua pemain ini sebenarnya bermain cukup baik tapi tidak terlalu konsisten. Karena sebagai klub besar, Arsenal punya wajib rasanya untuk memiliki kedalaman skuad mengingat mereka akan bermain di banyak kompetisi. Nah, dengan begitu diharapkan mungkin Arsenal bisa bersaing dengan City, Liverpool, or Chelsea, atau bahkan mungkin rivalnya yaitu Hotspur itu sendiri. Sebenarnya Arsenal sudah lebih dahulu mengajukan penawaran kepada Ajax Amsterdam sebesar 35 juta pounds, tetapi ini udah ditolak sama Ajax. Sementara MU baru saja memberikan penawaran senilai sekitar 40 juta pounds. Nah, tapi gosipnya Ajax hanya mau menerima dengan harga sebesar sekitar 50 juta pounds. Menarik dinanti klub mana yang akhirnya mendapatkan Lisandro Martinez ini, apakah Manchester atau Arsenal. Yang kedua, Presnel Kimpembe, sorry, salah sebut. Presnel Kimpembe, pemain Prancis, boy. Kimpembe dikabarkan tidak termasuk dalam rencana jangka panjang PSG, tidak termasuk dalam skuad yang diinginkan oleh manajemen ataupun pelatih ya. Menarik juga setelah kemarin Neymar, kali ini Kimpembe juga yang dikabarkan tidak masuk dalam rencana jangka panjang PSG. Nah, apakah bos kecil ya, bos kecil Mbappe ini tidak suka juga dengan personal Kimpembe, kita nggak tahu. Padahal kalau dilihat-lihat mereka ini sama-sama bermain untuk timnas Prancis. PSG sudah menyiapkan Milan Skriniar sebagai pemain yang menggantikan posisi Kimpembe. PSG mematok harga sebesar
sama dengan Lisandro ya, sekitar 50 juta pounds bagi klub-klub yang berminat mendatangkan Kimpembe. Nah, siapa saja klub yang tertarik terhadap Kimpembe? Yang pertama itu Chelsea dikabarkan berminat untuk mendatangkan Kimpembe. Banyak back yang dikabarkan untuk dibeli oleh Chelsea karena Chelsea sedang mengalami krisis pertahanan ya, karena banyak backnya yang pindah, Anthony Rudiger, Christensen, dan lain-lain. Tapi sampai saat ini masih belum ada yang berhasil didatangkan. Nah, gua menilai sebenarnya kalau Kimpembe ini akan cocok di Chelsea karena dia dan Rudiger sama-sama pemain kidal. Jadi untuk replacement sepertinya cocok lah gitu. Dua pemain ini juga memiliki karakter yang lugas dan agresif dalam bermain. Thomas Tuchel dan Kimpembe juga pernah bekerja sama ya selama di PSG, dan harga Kimpembe juga tidak semahal Mathis de Ligt ya, yang dipatok Juve bahkan sampai 100 juta euro. Usianya masih cukup muda, 26 tahun, which is usia awal untuk memasuki umur matang untuk pemain sepak bola profesional. Dalam segi decision atau leadership juga Kimpembe memiliki atribut yang sangat dibutuhkan Chelsea pada saat ini. Nextnya pemain yang sedang ramai digosipkan adalah siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo. Nah, pemain terakhir ini sang mega bintang juga dikabarkan akan meminta kepada MU untuk dirinya dijual. Jadi pengen cabut dari Manchester United. Kenapa? Karena dia merasa bahwa MU tidak mempunyai ambisi sebesar sang mega bintang. Terlebih kepada pasifnya atau lambannya proses transfer MU pada summer windows ini membuat katanya nih ngebuat Ronaldo agak-agak sedikit kesel lah. Nah, pertanyaannya, klub mana yang mau dan mampu menampung Ronaldo? Kemungkinan pertama mungkin adalah Bayern Munchen dari Bundesliga, Liga Jerman ya. Kemungkinan besar Munchen akan kehilangan Lewandowski dan pergi ke Barca. Mereka butuh pengganti ya. Nah, Bayern Munchen memang sudah mendatangkan Sadio Mane, tapi jika ada opportunity untuk mendatangkan pemain selevel Ronaldo, kenapa enggak? Bener enggak? Dari segi liga domestik, trofi domestik, Munchen hampir selalu memenangkan juara Bundesliga di setiap musimnya. Plus Ronaldo belum pernah nih main di Jerman di sepanjang karirnya. Mungkin saat yang tepat ya sekarang. Nah, oleh karena itu bisa jadi Bayern Munchen menjadi salah satu opsi bagi sang mega bintang untuk berlabuh dan mendapatkan tantangan baru di musim depan. Nah, klub yang kedua yang mungkin saja mampu dan mau untuk mengambil sang mega bintang adalah Paris Saint-Germain atau PSG ya. Kita tahu semua PSG adalah klub gila yang kaya dan akan berusaha mendatangkan siapapun yang mereka mau, dan PSG sangat tertarik untuk mendatangkan Ronaldo di bursa musim transfer di musim panas ini. Di sisi trofi domestik juga PSG sama kayak Bayern Munchen ya, hampir setiap musim kemungkinan besar itu mendapatkan juara di Ligue 1-nya atau di kompetisi liga utama di negara Prancis. Nah, bisa jadi dengan masuknya Ronaldo ini bisa menjadi suntikan moral dan mental bagi skuad PSG. Karena Ronaldo ini dikenal juga dengan seorang pemain yang memiliki DNA Champions League. Nah, tapi mungkin di sisi lain yang bikin ini menarik adalah kita akhirnya memiliki peluang untuk melihat dua GOAT bermain dalam satu tim, yaitu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Apakah kita akan bisa melihat itu di layar kaca? Nah, ini yang menjadi menjadi kalau gue sendiri pengen sih ngelihat mereka di akhir masa selama hampir lebih dari satu dekade bersaing menjadi yang terbaik di dunia, dan pada akhirnya mereka bermain bersama dalam satu tim. Itu kayak fairy tale banget sih, bener nggak? Nah, tapi apakah Mbappe rela nih, si bos kecil rela, sinarnya akan redup tertutup oleh bayang-bayang Messi dan Ronaldo? Ya, tapi kalau gua bilang sih nggak akan seredup itu ya kalau sama Messi, karena sudah terbukti. Tapi Ronaldo siapa yang tahu? Sekarang lagi naik daun. Nah, kemungkinan yang terakhir selain Bayern Munchen dan PSG adalah Chelsea. Kita tahu bahwa minggu lalu ada isu yang menyebutkan bahwa
Chelsea, Todd Boehly tertarik untuk mendatangkan Ronaldo ke Stamford Bridge. Itu dikarenakan Todd Boehly yang bertemu dengan agennya Ronaldo, yaitu Jorge Mendes. Nah, kemungkinan itu terbuka lah sekarang ya. Ada juga tuh beberapa memes yang mengedit Ronaldo menggunakan jersey dari Chelsea. Plus saat ini Chelsea juga belum memiliki striker utama setelah kepergian dari Romelu Lukaku. Tapi pertanyaannya, apakah MU mau menjual Ronaldo ke sesama kompetitor di English Premier League? Rasa-rasanya sih enggak. Kalaupun iya, pasti mahal banget. Menarik kita simak transfer update selanjutnya hanya di Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpiece. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.